Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kehendak Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Saya bisa berdiri di hadapan ibu-ibu Pelwa Sibayang yang luar biasa. Bilang dulu di sampingmu, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kalau Yesus nggak luar biasa, tak mungkin pakai baju seragam semua. Wanita wilayah Sibayang, saya sampaikan kepada Ibu Surbakti, Bu Mary, ini luar biasa. Saya lihat ibu-ibu ini pakai seragam dari depan sampai belakang warna hijau. Ini menunjukkan ada pendudukan diri. Karena seringkali dari hal seragam saja sudah tidak taat, padahal masih pakaian. Ya. Apalagi firman Tuhan. Tapi ibu-ibu wilayah Sibayang luar biasa, menunjukkan ada kesehatian, ada pendudukan diri, dan ada kerjasama mendukung pengurus-pengurus Pelwa wilayah Sibayang luar biasa. Saya bilang Ibu Mary, wah luar biasa, ini mendukung nih ibu-ibu semua. Tapi jangan cuma mendukung karena pakai baju baru ya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih juga kepada pengurus Pelwa wilayah Sibayang yang telah mengundang saya untuk pembicara pada pagi hari ini, yaitu melalui Ibu Ketua, Ibu Mary Ginting, ya. Dan saya berterima kasih juga kepada bapak-bapak hamba Tuhan, ada MD yang hadir pada pagi hari ini, ya. Ini menunjukkan kekompakan, ya. Memang patut dicontohi wilayah Sibayang ini, ya. Saya dengar dari sejak Pak Wakari. Nama saya Ibu Reni Wakari, almarhum suami saya Pendeta MD Wakari. Saya rasa semua juga tahu. Tapi kalau yang muda-muda mungkin sudah tak tahu lagi. Kalau orang-orang tuanya tahu, ya. Dan dari sejak dulu Pak Wakari selalu bilang, wah memang yang paling bersatu dan kuat GPD itu pertama di sini. Bahkan sampai sekarang ada foto Pak Wakari pada waktu sama Pendeta Barus almarhum, orang tua daripada Ibu Mary, ya. Ada waktu di Ulosi, ya, ada sama Bapak Silukapan, itu masih ada, ya. Almarhum Pendeta Wakari masih sangat muda pada waktu itu, tapi dulu sudah membawa penginjil-penginjil yang beliau yang menerjemahkan, ya. Tapi 1 tahun yang lalu beliau sudah pulang ke surga. Tapi saya yakin spiritnya tidak pernah hilang dari pelayanan kami. Dan saya yakin itu semua kita sepakat. Di tempat ini almarhum Bapak Pendeta Opus Sungguh sudah tidak ada, tapi saya dapat merasakan spiritnya ada di tempat ini, yang sudah menabur orang tua daripada Pendeta Levi dan sekarang yang meneruskan anaknya. Saya yakin gereja ini pasti akan semakin diberkati. Karena generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang punya semangat juang, ya, yang punya semangat lebih dari orang tuanya. Karena saya ingat gedung ini pada waktu membangun, Pendeta almarhum Opus Sungguh beberapa kali ketemu saya, dan saya jujur saja, ya, minta untuk gambar di depan, ya. Tapi kemudian saya bilang tunggu,
Saya juga masih sibuk pada waktu itu di gedung sentra kalau nggak salah. Dan beliau pernah tanya bagaimana, saya bilang begini, dan saya masih ingat beliau katakan itu toiletnya saya taruh di pintu masuk. Saya bilang agak hati-hati kalau taruh di pintu masuk. Makanya tadi saya juga memang mau ke toilet, tapi sekaligus saya tes. Ini yang almarhum pendeta Opus Subuh tanyakan kepada saya, bagaimana kalau toilet di belakang? Saya bilang memang baik, tapi agak dijaga aromanya, saya bilang. Karena kalau nggak sering disiram, aromanya bisa sampai ke ruang ibadah. Saya bilang, oh iya, saya kasih tapi tidak begitu banyak. Kalau di Maranatha kan sampai berapa toiletnya. Dan saya lihat nyatanya betul, ya. Dan pendeta Levi anaknya menikmati sekaligus mempertanggungjawabkan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan lewat pelayanan tempat ini. Puji Tuhan. Saya bersyukur, ya, semua wanita bisa hadir di tempat ini. Hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat Hari Ibu bagi kita semua. Menjua-jua kita kerina Horas Yahumu, ya. Kalau wilayah supaya nggak ada mungkin Horas, ya, tapi supaya adil 3 kata ini yang saya sampaikan, ya. Puji Tuhan. Sekian tahun luar biasa saya tidak pernah lagi berdiri melayani di Pelwak GPDI, khususnya wilayah Sibayang, ya. Tapi saya yakin walaupun kita jauh di Medan, saya di Medan, tapi kita semua tetap dekat di hati. Amin, Ibu-ibu. Dan saya yakin walaupun saya sekarang saya seorang janda sama seperti Ibu Surbakti, ya. Ya, saya sampaikan juga terima kasih Ibu Surbakti yang sudah juga hadir dan sebagai wilayah Sibayang dan sekaligus mendampingi saya. Kita sama-sama, ya, berapa periode di KD. Sekian lama saya tidak pernah dengar lagi KD. Ya, tadi baru saya dengar. Saya bilang Bu Surbakti, lama ya baru saya dengar lagi ini KD, ya. Tapi apapun itu saya yakin kita tetap sepakat, kita tetap maju di dalam Tuhan. Saya ingin tahu ada berapa ibu-ibu gembala di tempat ini. Coba lambaikan tangan, angkat tangannya. Oh, tidak begitu banyak. Jadi berarti lagi kan semua. Ya. Itu semua itu. Ini wilayah, terima kasih. Wilayah Sibayang ini ada berapa wilayah? 35 34. 35 kan. 35. Ini sudah hampir sama kayak Medan, ya. Hampir sama kayak Medan, besar juga. Dan kita berdoa sama-sama, ibu-ibu berdoa supaya wilayah Sibayang ini dimenangkan bagi kerajaan Allah. Saya yakin di mana ada kesaktian, di mana ada rukun sehati bersama, kesanalah berkat Tuhan perintahkan. Itu yang kita sepakat semua merindukan hal itu. Puji Tuhan. Saya mengajak kita langsung membuka di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ayat ini tidak asing lagi, ya. Saya bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, ini ayat-ayat ini tidak asing lagi bagi kita, dan ini sering diperdengarkan ketika kita saat-saat Natal seperti ini. Tapi saya disampaikan bahwa kalau boleh katanya firman Tuhan yang disampaikan adalah bagaimana hidup berdampak. Maka saya memilih ayat-ayat ini. Ya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, dan hendaknya terangmu bercahaya, sehingga lewat perbuatanmu nama Tuhan dipermuliakan. Jadi 3 hal ini yang dituntut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini perkataan Yesus pada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Dan pada pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, hidup berdampak. Berbicara soal hidup berdampak ini luar biasa. Ini adalah tuntutan bagi setiap manusia, siapapun dia. Ya. Baik yang orang hebat, yang tidak hebat, orang kecil, menengah ke atas, menengah ke bawah, semua, apalagi sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita selalu merindukan hidup ini berdampak bagi banyak orang lain. Apalagi sebagai hamba Tuhan, kehidupan kita sehari-hari dituntut untuk berdampak bagi banyak orang lain. Dan kalau bicara hidup berdampak, bagaimana apa yang kita dalam hidup ini supaya hidup kita ini berdampak. Sebagai hamba Tuhan, terutama sebagai hamba Tuhan yang sering kali berdiri di mimbar, luar biasa, sangat amat dituntut hidup berdampak. Kalau hamba Tuhannya, pendetanya berdampak, bagaimana ibu gembalanya? Kalau ibu gembalanya oke berdampak, bagaimana anaknya? Kalau anaknya juga hidup berdampak atau dikomplain orang, terakhir dia cari binatang apa kesayangan gembalanya. Binatang yang nggak tahu apa-apa jadi sasaran. Ya. Tapi itulah manusia. Semua kita selalu ingin melihat hal-hal yang baik, yang menjadi panutan, menjadi contoh yang dapat berdampak dalam hal yang baik bagi pelayanan kita, bagi jemaat, bagi keluarga kita. Kalau di dunia, saya terpaksa saya bilang ya, 2 bulan yang lalu saya dan anak saya pergi ke Eropa. Memang kami keliling Eropa, ke Paris lah, ke Belanda lah, ke Swiss lah, 6 negara kami. Hanya saya dan anak saya, kami tidak ikut grup, kami jalan sendiri karena nostalgia waktu sama Pak Wakarim tiap tahun kan pergi. Jadi kali ini saya bilang sama anak saya, ayo kita jalan berdua, saya bilang. Dan saya melihat di Eropa di sana, apa keistimewaannya di negara ini. Memang saya melihat mereka itu santunnya memang tinggi, saya lihat, terutama di Eropa, ya. Di Swiss itu, di Jerman, ya, itu apa-apa selalu ladies first, ya.
dan selalu melewati orang saja. Kalau mendahului atau permisi selalu excuse me. Itu sangat tinggi saya lihat. Ya. Pendidikannya juga hebat di sana ya. Swiss yang saya lihat itu negara yang seperti nggak butuh uang lagi saya lihat. Ya, di Swiss itu karena ada teman-teman anak saya dan saya juga punya teman di sana. Ya, kalau Indonesia mereka beranggapan ya Indonesia masih berkecimpung dalam hal masih berbicara seputar keuangan katanya. Yang mereka kagumi Jepang, lain dari itu tidak ada. Saya bilang anak saya kesian juga ya Indonesia seperti dianggap masih kerja keras dan butuh ekonomi. Saya bilang anak saya, apanya mereka nggak butuh uang, nggak butuh ekonomi. Tapi setelah saya lihat mereka di sana memang jasa mereka dari soal keuangan, semua keuangan di negara-negara yang kaya semua ke sana. Saya pergi ke negara bagian yang menyimpan uang yang tidak bisa disentuh oleh negara siapapun, yang dibilang Presiden Soeharto di sana uangnya yang ini. Saya pergi ke Gunung Alpen, rupanya itu sungai hanya dibatasi oleh salah satu sungai, saya lupa sungai yang terpanjang, dan ada kerajaan sendiri yang menyimpan uang itu di sana. Jadi saya melihat keuangan yang berdampak itu untuk di negara di Swiss. Semua ingin berdampak, negara ingin berdampak, ya. Saya pergi ke Amerika, saya lihat orang yang berdampak, tapi sudah innalillahi, Marilyn Monroe. Tapi semua pergi ke sana, termasuk saya. Di bawah patungnya, wah ini orang yang paling cantik berdampak, wah. Tapi dalam hal kecantikan dan duniawi dan dalam hal negatif. Tapi apapun itu, hidupnya berdampak. Seluruh dunia kalau ke sana pasti berfoto ke sana. Tapi di Vatikan, di Italia, satu wanita yang berdampak, Madame Teresa. Dalam hal positif, hidupnya sederhana, dia peduli kepada orang lain. Kemanapun dia pergi, hidupnya berdampak. Sampai dia melakukan hal-hal peduli kepada orang lain. Lady Di atau Lady Diana, dia mengikuti cara hidup dari Madame Teresa seperti apa. Dunia seperti itu menginginkan hidup yang berdampak. Luar biasa. Saya yakin kita sebagai orang percaya lebih dari itu, kita ingin hidup kita berdampak. Katakan di sebelahmu, jadilah hidup yang berdampak. Jadilah hidup yang berdampak. Berdampak. Saya terus terang di jemaat ini, saya justru setelah saya Pak Wakani sudah tidak ada, saya memberikan kalau saya bilang saya menunjukkan kepada jemaat kurang baik, tapi saya selalu membawa jemaat ini bagaimana jangan terlalu berpikir serius. Kerja serius, kerja keras oke. Tapi berpikir serius dan mengganggu kesehatan tidak perlu. Tapi kerja serius oke. Ketika engkau diperhadapkan dengan satu pekerjaan, kerjakanlah itu dengan serius dan berpikir serius sebelumnya. Tapi ketika engkau mengerjakannya dengan sekuat tenaga dan dengan serius. Kalau kita diberikan tanggung jawab pekerjaan, kita harus kerjakan itu dengan serius. Dan saya selalu bilang jemaat harus disertai dengan happy.
Sehingga saya ajak ibu-ibu nginep di Sinabung. Saya bilang, kalau nginep di Sinabung nggak ada gratis, semuanya bayar. Nggak bayar, nggak boleh ikut. Karena saya bagi grup. Wah, ikut semuanya. Cuma ada 2-3 orang nggak ikut karena baru punya cucu, nggak bisa ikut. Dan pada waktu saya bawa di villa kami, wah mereka happy. Saya tanya mereka, saya bilang sama Tuhan, sukacita sukaan dari Tuhan itu adalah kuatku. Saya bilang sama jemaat, belajar memiliki sukacita dalam hatimu, dan engkau bisa transferkan itu bagi keluargamu dalam pelayanan. Kita boleh kerja keras, boleh kerja serius, tapi jangan terlalu berpikir apa yang tidak bisa kita jangkau. Wah, kita berpikir di luar kemampuan kita. Tapi beriman boleh. Berpikir jangan memaksa, ini terlalu memeras otak. Dan saya ajak pada jemaat-jemaat, jadilah hidupmu berdampak bagi keluargamu. Apabila engkau ingin berdampak bagi pelayananmu, semua dimulai dari keluargamu. Dan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini untuk supaya hidup kita berdampak? 1, milikilah karakter yang baik. Tadi dikatakan di ayat 13, jadilah garam di dunia. Dimanapun kita berada, dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Garam itu gunanya untuk memberikan rasa, cita rasa kepada semua masakan. Masakan apa saja. Garam itu dia akan bernilai, berkualitas ketika dia memberikan cita rasa kepada masakan-masakan yang sering kali ibu-ibu masak di rumah. Tapi kalau garam itu tidak ada gunanya, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kehidupan kita juga harus jadi garam di keluarga. Garam lewat apa? Lewat karakter kita. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kita supaya hidup kita berdampak adalah kita harus memiliki karakter. Karakter ini bicara di dalam, dan karakter itu menghasilkan reputasi. Reputasi itu beda dengan pencitraan. Kalau reputasi itu hanya sesaat, kita lihat di luar, dari luar. Oh, dia baik, dia orang yang berhasil, dia bisnisnya oke, dia rumah tangganya oke. Tapi di dalam ini adalah yang dibangun, diberikan oleh Tuhan. Karakter, saya paling suka karakter. Saya suka. Dan karakter ini bicara dari integritas, kejujuran. Saya seringkali bilang di ibu-ibu, kalau seandainya ada di antara ibu-ibu yang merasa saya berkata tidak sesuai dengan perbuatan saya, perkataan saya di mimbar ini tidak sesuai dengan perbuatan saya sampaikan. Nomor HP saya ada 2. 24 jam saya pasti angkat. Ketika ibu-ibu telepon saya atau jemaat telepon saya akan pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di mimbar. Tahun depan bulan Februari saya memasuki pernikahan 40 tahun. Sejak pernikahan saya 40 tahun, belum
Belum pernah ada jemaat yang datang kepada saya. Even hanya datang, Tan, saya ada mau tanya sesuatu. Apa betul Tante ada bicara begini? Belum pernah. Boleh tanya jemaat. Belum pernah. Kalau mungkin orang yang main belakang, boleh. Mungkin ada. Tapi datang di depan saya, belum pernah. Dan saya sampai saat ini, jangan bicara di belakang, apalagi sosial media. Saya nggak main Facebook. Sampai Tuhan datang, saya hukum diri saya tidak mau main Facebook. Bapak Ibu sekalian, karena ada bapak-bapak ini, Facebook, kalau kita tidak bisa kendalikan, dia merupakan iblis dalam kehidupan kita. Dia merupakan iblis dalam pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini, di dunia saja mengenal, ketika satu kebohongan, satu cerita yang tidak benar diperdengarkan sampai 6 kali, bahkan sampai 7 kali, maka cerita kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Jadi hati-hati dengan berita, dengan komunitas kita. Karena itu hanya mencuri sukacita kita. Dia hanya melemahkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Saya tidak pernah mau terpengaruh. Dan saya bilang sama dia, sampai Tuhan datang, saya tidak akan pernah main Facebook. Tapi kadang-kadang jemaat pengertian, Tan ada apa? Saya bilang, saya nggak perlu lihat itu. Saya nggak perlu. Kalaupun saya dengar, saya cuma duduk, taruh itu di bawah kaki Yesus. Saya hanya berdoa. Kami punya kehidupan doa setiap hari 3 kali. Pagi, siang itu, pagi sudah pasti, siang itu jam 11 sampai jam 1. Kita berdoa. Sudah berjalan 29 tahun. Baru malam kita berdoa. Saya nggak mau tahu lagi. Saya cuma jaga kehidupan doa itu. Saya datang dari keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan, takut Tuhan, dan memiliki kehidupan doa. Dan saya adalah anak yang dinasarkan dan sejak usia 3 bulan dalam kandungan. Saya tahu arti kehidupan doa itu. Saya tahu bagaimana kehidupan untuk setia kepada Tuhan. Orang tua saya wakil gembala, berjuang. Rumah kami sejak saya kecil, jam 2, jam 3 pagi diketuk. Kita keluar jadi satu kamar, kamar-kamar semua dikasih pendeta. Itu saya datang dari keluarga seperti itu. Dan kami diajarkan dari sejak kecil, sudah diajarkan integritas dalam hal mengembalikan milik Tuhan dari saya sejak kami kecil. Kalau di Manado itu masih kecil, sebelum ke gereja sudah dikasih amplop, perpuluhannya mana. Dan sampai sekarang itu saya ajarkan kepada anak-anak. Kehidupan kita harus memiliki karakter yang baik. Karena ada karakter yang tidak baik. Oh, ibu ini karakternya dia cuma suka menggosip, tapi di sini tidak ada. Ya, orang jujur diberkati itu Tuhan. Kalau ada itulah. Tapi tidak ada yang, tapi Tuhan Maha tahu. Ya, saya yakin tidak ada. Semua kita sibuk dengan kerja, ya enggak? Saya lihat di sini ibu-ibu pun kerja. Karakter kita itu dibutuhkan apabila kita ingin menjadi wanita yang berdampak dalam keluarga. Karakter itu karakter yang baik. Dan karakter itu menghasilkan reputasi. Reputasi itu hanya sesaat pencitraan. Hanya supaya dilihat orang baik. Tapi saya harap di sini tidak. Semuanya baik semua, bukan hanya mau mencari reputasi atau ingin dilihat orang hebat atau karena pakai baju baru. Saya ini nggak pakai baju baru, baju tahun lalu, bukan baju baru. Cari-cari baju baru mana ya? Tapi nanti tanggal bocoran dari istri dari Pak Joni, kan itu merah nanti tanggal lupa. Saya bilang. Jadi belum boleh pakai saja. Oke, saya bilang. Tapi yang penting biar gak baju baru, yang penting hati selalu diperbaharui. Amin.
Baju baru nggak jadi ukuran. Kalau hatinya tidak diperbaharui, hatinya selalu gunda gulana, susah. Tapi saya lihat tadi, saya ke belakang luar biasa. Kira semua ya. Saya tadinya mau pilih brokat, tapi saya pikir, wah di sini pasti ibu-ibu brokat semua ya. Udah, aku ngalah aja lah, nggak usah pilih brokat lah, ya. Tapi saya yakin semua kita ibu-ibu di sini, semua cantik-cantik dan cantik memiliki karakter yang baik. Amin, ibu-ibu. Karena karakter yang baik itu karakter itu terbentuk dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan. Kalau kita terbiasa melakukan hal-hal yang jelek, maka itu akan naik tingkat, akhirnya menjadi karakter. Tapi kalau kita melakukan hal-hal terbiasa, jadi kebiasaan dengan hal-hal yang baik, maka terbentuk itu naik kepada karakter yang baik. Dan karakter itu mempunyai integritas dalam hal kejujuran. Oh, karakter ibu ini, wah dia orangnya mempunyai integritas dalam hal jualan. Nah, siapa yang di sini suka jualan? Integritas itu juga tetap dijaga dalam berbisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempunyai integritas, kejujuran dalam berbisnis, jualan, mendidik anak-anak. Ya, jangan kita seringkali kita bilang, "Nakku, jangan, kamu harus sopan." Ya, harus lebih dahulu orang tua yang makan, baru kamu, nakku. Tapi saya bilang sama ibu-ibu, semua kita ingin mendidik anak-anak kita supaya semuanya terdidik. Tapi seringkali kita orang tua tanpa disadari kita gagal dalam hal mendidik. Kita tidak terdidik. Saya bilang sama kaum wanita, coba pikir di mana seringkali kita gagal dan tidak terdidik. Diam semua. Saya bilang gampang. Di meja makan, suruh antre, kamu ngantre, ya. Tapi kalau di rumah kita didik supaya anak-anak kita terdidik. Saya bilang di gereja kamu tidak terdidik, di rumah nuntut anak-anak terdidik. Kita nggak fair, kita nggak jujur. Dan sejak itu di kaum wanita kami selalu kan ada kue atau ada makan, ada minum. Saya bikin seperti di hotel, semua bikin antre. Sejak saya khotbah itu, dari belakang sudah bilang antre, ya. Dan selesai saya khotbah, nggak ada satupun ibu-ibu berani ambil kue yang di meja, ya. Akhirnya kue itu dijalankan, nggak lagi mereka ambil. Saya bilang, kenapa? Sakit hati ya? Marah sama ibu kepala? Enggak, kami jaga-jaga, kami biar aja lah belakangan, yang duluan silakan. Bukan merajuk, tidak. Saya bilang orang yang merajuk cepat tersinggung, cepat masuk neraka. Tapi di sini tidak ada, di tempat saya aja lah. Tapi jangan dibocorin ya, kalau ketemu dengan ibu-ibu saya, ya. Tempat saya, kasihan ibu-ibu saya jadi korban. Tapi jujur, sejak itu mereka sampai sekarang santun di meja makan. Kalau sudah ada yang nggak antre, mereka saling bilang, kau ngantre lah, gara-gara kau kami dikhotbahin lagi. Satu sama lain langsung bilang gitu, gara-gara kau kami dikhotbahin. Saya terus menjauh. Kalau ada yang bilang itu, saya menjauh. Biarkan mereka dengan mereka yang berkhotbah, saling khotbah. Tapi berarti hidup itu berdampak. Untuk hidup itu berdampak dibutuhkan integritas, karakter. Dalam karakter itu ada integritas, kejujuran. Kehidupan kita sehari-hari. Kalau karakternya biasa bohong, maka pada akhirnya dia jadi pembohong. Kalau dia biasa curang, suka menipu, akhirnya
jadi penipu. Dia naik kelas, jadi karakter. Kalau dia suka gosip, dia naik kelas, tukang fitnah. Luar biasa. Tapi saya yakin kita sepakat, biarlah itu semua dibuang jauh-jauh. Kalau suka sombong, bersikap sombong, akhirnya keangkuhan itu timbul. Di dunia saja selalu bilang, ada seorang katakan, saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat, tapi saya pelajari orang-orang yang berhasil, mereka tidak sombong. Bahkan dia katakan, mulai sekarang saya bilang, kesombongan itu jauh. Supaya hidup semakin merendah. Tapi Alkitab jauh-jauh sebelumnya sudah katakan, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup. Belajar, jangan kita menjadikan hidup kita ini sesuatu terhadap orang lain atau di pesta di mana. Wah, aku ini orang terhormat. Saya yakin tidak ada di sini. Karena kalau orang sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus secara pribadi, mempunyai hubungan intim sama Tuhan, saya yakin hidup kita semakin rendah di hadapan Tuhan. Dikecilkan orang pun kita nggak cepat sakit hati. Saya nggak tahu ya. Saya di ibu-ibu, saya bilang capek kali lah kalian kalau mau ceritain saya, karena nggak mempan sama saya. Saya pun kalau melirik-melirik begini, saya bilang cerita saya nggak apa-apa, saya anggap itu vitamin buat saya hari ini. Enggak, Bu Gembala, enggak. Saya bilang Tuhan tahu karena Dia Maha tahu. Orang jujur diberkati Tuhan. Saya lewat, saya nggak mau tahu orang senang nggak senang. Yang penting kebenaran saya sampaikan. Saya nggak perlu untuk pencitraan, reputasi di depan orang, nggak perlu. Saya lebih suka karakter itu yang dibentuk Tuhan dari sejak di dalam kita. Karakter itu adalah bicara di dalam kita. Kalau reputasi itu hanya casing saja, cuma hanya kelihatan dari luar saja. Mana yang kita lihat? Karena kalau karakter itu kita miliki dalam hidup kita, karakter yang baik itu pada akhirnya akan menjadi ditransfer kepada keluarga dan kepada anak-anak kita. Karena kita berdoa, kita menjadi ibu rumah tangga, hamba Tuhan yang memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip yang baik, memiliki karakter yang baik, memiliki satu nilai-nilai dan kualitas yang baik di dalam integritas kita, memiliki satu kualitas. Integritas bukan hanya sekedar kita miliki, tapi integritas dengan berkualitas. Saya masih jauh dari apa yang diinginkan firman Tuhan atau dijemaatkan, jauh. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah membela diri saya. Saya sadar banyak kekurangan dalam diri saya. Sebagai orang tua, biarlah kita mewariskan karakter, integritas itu sampai kepada anak cucu, 4 generasi. Alkitab katakan, engkau akan melihat turunanmu yang sungguh diberkati Tuhan. Orang tua saya meninggal 92 tahun, 4 generasi dia masih melihat, menikmati berkat Tuhan. Dia gak sakit-sakitan, hanya lutut saja. Pas masuk COVID bulan April, Tuhan panggil, hanya demam 2 malam. Tapi waktu diperiksa dia tidak COVID. Sementara COVID baru mulai, banyak orang yang hadir. Padahal sebenarnya tidak boleh. Ibu saya orang yang suka berdoa. Maka waktu dia meninggal lebih banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir. Dia orangnya, saya tidak mau banggakan, tapi orang yang suka memberi. Orang tua saya orang yang suka memberi, memiliki kehidupan doa. Ya. Mungkin kalau suatu saat bisa tanya Pendeta Hengki, saya pun baru tahu Pendeta Hengki. Ibu saya waktu di Medan, Pendeta Hengki bilang sama saya nggak pernah lupa Mama. Kenapa? Pada waktu dia mau bayar tukang katanya hari Sabtu,
Maka dia datang di pastori, waktu itu masih gereja lama. Maka saya baru kasih berkat sama ibu saya. Berkat itu semua dia kasih pendeta Hengki. Pas mau bayar tukang hari Sabtu, kata pendeta Hengki. Itu pendeta Hengki. Kalau dia jujur, dia pasti akan jawab seperti itu. Keluarga saya memang datang orang dari orang yang mengasihi Tuhan, memiliki kehidupan doa. Dia tinggalkan karakter kepada anak-anaknya. Kami anak bersaudara 4 jadi hamba Tuhan. Dan cucunya 1 sudah jadi hamba Tuhan. Dan termasuk anak saya 3 jadi. Baru dia dipanggil Tuhan. Luar biasa. Hidupnya meninggalkan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai rohani yang baik. Nilai-nilai iman yang baik. Nilai-nilai kehidupan doa yang baik. Sampai kepada cucu kami. Anak saya sudah jujur, orang tua saya, mereka punya kehidupan doa. Saya tidak pernah terpengaruh dengan apa kata orang. Karena ketika dalam pelayanan, saya menyadari ada banyak kekurangan dalam diri saya. Ini ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Tapi saya terus belajar bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan, seorang ibu yang sungguh berdampak bagi banyak orang. Memiliki karakter dan integritas, kejujuran, mampu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, mampu meninggalkan nilai-nilai rohani, memberikan keteladanan bagi orang tua, bagi anak-anak kita sebagai orang tua. Harta tidak jadi jaminan, ibu-ibu. Kekayaan itu hanya sampai di dunia yang kita akan tinggalkan. Tapi harta yang indah ketika kita meninggalkan nilai-nilai rohani, iman, kehidupan doa bagi seluruh keluarga dan anak-anak kita. Semua kita harus bertanggungjawabkan. Saya bilang sama ibu-ibu, saya menyadari bahwa saya banyak kekurangan. Dan saya tidak akan pernah mencari pembelaan diri apapun yang dikatakan orang. Apalagi di Facebook. Saya bilang sama jemaat dan anak-anak saya anggap itu sampah yang tidak perlu dibahas. Sampah tidak perlu dibahas. Hal-hal yang melemahkan kita, yang semangat kita, melemahkan semangat kita tidak perlu bahas. Tapi mari kita lihat Tuhan. Tuhan, jadikanlah hidupku yang berdampak bagi banyak orang lain. Memiliki karakter ilahi, memiliki satu integritas yang dapat dipercayai dalam segala hal. Dalam pelayanan kita juga harus mempunyai integritas. Kalau ibu kepalanya percayakan, Bu, nanti ibu tugasnya memimpin pujian seperti tadi. Ibu siapa tadi ya? Suaranya bagus ya. Tunduk, bukti nyata. Seragam saja bisa sama, padahal wilayahnya, padahal ini pelayanannya, pengembalaannya berbeda-beda tempat, wilayahnya juga berbeda-beda, tapi bisa seragam seperti ini luar biasa. Ini menunjukkan satu kesehatian, satu kerjasama dan pendudukan diri yang tinggi. Mari kita pelihara itu, pupuk itu. Saya yakin di mana ada kesehatian, kesana berkat Tuhan perintahkan. Saya berdoa wilayah Pelwak, wilayah Sibayak ini semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi wanita yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi garam bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kemanapun kita berada, kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sentuhan-sentuhan kasih, sentuhan-sentuhan dalam pelayanan, orang lain dapat merasakannya. Ada dampaknya, ada cita rasa di tengah-tengah pelayanan dimanapun Tuhan percayakan kita. Baik sesama ibu-ibu, ya, ibu-ibu memang di wanita ini yang 20 di pelayanan ini memang wanita ini yang luar biasa. Yang paling banyak hadir kalau pelayanan wanita. Yang paling banyak hadir kalau di doa ya wanita.
Ya atau ya? Ya. Dan bapak-bapaknya seringkali hanya menitipkan, titiplah doa, doakanlah aku. Tapi yang parah, jangan sampai bilang, titiplah doa, ini ku titipkan kolektor. Jangan-jangan nanti kolektornya masuk surga. Orangnya, ayo ibu-ibu jawab. Orangnya, orang jujur diberkati Tuhan. Ibu-ibu, jadilah hidupmu berdampak bagi keluarga. Ya. Karakter itu dibentuk, dibangun dari dalam keluarga. Dari dalam keluarga itu pembentukan karakter yang baik adalah diawali dari keluarga. Ajarlah anak-anak itu mereka santun. Pendidikan memang penting. Tapi Bapak Ibu sekalian harus tahu, ke depan anak-anak yang sekolah S1, S2, S3, tantangan kita 20 tahun ke depan adalah AI. Tahu kan AI? Robot yang dibikin seperti manusia, dan sekarang robotnya sedang dipersiapkan untuk diisi otak manusia. Saya bulan lalu ke Amerika. Setelah pulang dari Eropa 2 bulan lalu, 2 minggu depan saya langsung ke Amerika. Di sana gencar dengan Bill Gates. Dia ingin menciptakan manusia robot yang bisa mengalahkan otak manusia. Luar biasa. Tapi saya bilang, anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Allah diberikan keahlian dan kemampuan untuk mengerjakan segala perkara. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Allah di Amerika, orang rasa ketakutan, berpacu sekolah tinggi-tinggi. Kalau cuma sekolah S1, S2 di Indonesia, kalah AI. Karena nanti ke depan kalau kita mau tanya, apapun kita tanya, kedokteran, kesehatan, baik bangunan rumah, baik bentuk rumah, apapun, kita hanya ngomong, dia jawab, kamu bikin begini, begini, begini. Jadi dengan kata lain, semakin ini dikembangkan, ya, semakin anak-anak memakai YouTube, banyak informasi di sana. Tapi saya selalu bilang sama anak-anak saya bilang sama orang-orang hebat di Jakarta di mana, saya bilang, saya punya Tuhan yang lebih hebat. Saya katakan, kita harus sadar bahwa mereka sudah tahu diciptakan manusia seperti apa. Mereka ingin bikin cloning, mereka ingin buat robot yang ada otak manusia, dan mimik dan bentuk manusia itu cantik, bagus sekali. Itu di Amerika itu bagus sekali. Dia ngomong seperti manusia biasa, semua seperti biasa. Tapi kalau kita pegang begini, dia keras, dia robot. Tapi lenturan kalau dia ngomong seperti manusia. Dan pintarnya luar biasa. Di Jepang semua nggak pakai lagi pelayan, pelayannya robot semua. Saya mampir di Jepang. Jadi bagaimana dengan masa depan anak-anak kita? 10-20 tahun ke depan, kalau Tuhan belum datang, ibu-ibu, belum tahu berapa tahun ke depan, apa masih yang kita cita-citakan itu sempat terwujud atau Tuhan sudah datang. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya, sepertinya kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Maka kita harus semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, ibu-ibu, harus semakin setia kepada Tuhan. Dukung pelayanan pekerjaan Tuhan di mana engkau berjemaat. Dukung gembalamu, dukung ibu gembalamu, karena kesempatan masih ada. Jangan sampai kita jual mahal dan akhirnya Tuhan menggantikan batu, menggantikan kita untuk mendukung pelayanan. Karena kalau kita jual mahal dalam pelayanan, Tuhan bisa jadikan batu-batu dapat memuliakan Tuhan. Itu istilah Pak Wakari. Dia katakan, saya dulu karena baru jadi ibu gembala, baru mulai belajar pujian, nanti yang main drum siapa, yang keyboard siapa.
Nanti dapat berita, dulu kan belum tertata seperti sekarang. Oh, si ini yang jadwal, tapi katanya nggak bisa besok, mendadak. Kata Pak Wakari, nggak apa-apa, saya main. Saya bilang, aduh, kalau kamu yang main, jemaat jadi tegang, ya, karena kamu di depan. Jadi jemaat berpikir. Jadi saya selalu usahakan jangan Pak Wakari yang main depan, karena kalau dia yang main piano, orang pujian tapi matanya ke Pak Gembala terus. Sampai saya bilang, kok orang takut sekali sama kamu ya? Saya bilang, Pak Wakari bilang, saya nggak buat apa-apa, saya main musik, katanya. Mau lewat pun turun di tangga, mereka semua tegang. Sampai saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah tegang, ini saya. Sebelum lihat Pak Wakari, lihat saya dulu. Karena saya sebelumnya kerja pramugari, bawaannya senyum aja. Saya sebenarnya orangnya periang, suka senyum. Tapi karena saya datang sini, kadang saya senyum, mereka nggak senyum. Saya kaget juga ya. Nanti dibilang orang gila ya. Jadi saya tantang, sebenarnya saya juga senyum, saya lama. Waktu saya datang sini, suara saya kecil. Saya kecil, dibilang suaranya nggak kedengeran tante. Belajar suara besar. Saya pergi ke Jakarta, kata teman saya, suara kamu udah kayak orang Batak loh. Bingung saya. Jadi mau diatur seperti apa? Ini volume suaranya. Inilah saya, ya. Tapi karena suami saya mukanya memang kurang senyum kadang-kadang. Agak sulit kalau baru bertemu dengan orang yang belum dia kenal, agak tegang. Maka saya selalu di depannya, saya senyum duluan. Tapi saya bilang sama jemaat, jangan dianggap saya orang gila ya. Saya bilang. Tapi saya bilang, saya senyum, saya belajar keluar dari hati. Bukan dibuat-buat, bukan karena reputasi. Tapi senyum itu dari hati. Miliki karakter yang selalu memberkati orang lain. Miliki karakter dan integritas yang jujur. Mampu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan kedua, apabila ingin hidup kita berdampak, kita harus peduli juga kepada orang lain. Memiliki kehidupan atau pelayanan kasih, ya. Memiliki pelayanan kasih dalam jemaat, dalam keluarga terutama, ya. Karena pelayanan kasih ini sangat dituntut dalam pelayanan, ya. Memang nggak gampang kalau bilang pelayanan kasih ini. Kami di jemaat Maranatha ini pengeluarannya memang banyak sekali, ya. Memang wah, orang bilang wah, pengeluarannya ya kalau saya bilang nanti dibilang sombong ya, tapi itu betul. Sudah dari tahun ke tahun, sudah lama. Yang kami perhatikan itu ditanamkan Pak Gembala. Harus perhatikan hamba-hamba Tuhan. Jadi kami selalu menyediakan 250 sampai 300 parcel. Itu Pak Wakari. Dan kemudian kalau kurang kami harus buat lagi. Dan kemudian keluarga di tetangga kami, ada kan tetangga yang prasejahtera, 200 keluarga. Tahun ini mungkin lebih. Kami harus bagikan sembako, bukan harus, memang itu dari hati kami. Itu diajar jemaat. Kemudian pelayanan di penjara, kami harus kasih makan dan kasih ada bingkisan. Itu 7 penjara. Kemudian tunawisma, itu kita harus lakukan dari tahun ke tahun. Dan orang muda juga mereka berbagi makanan, mau di lapangan benteng, di mana saja mereka terpencar berbagi. Itu kami lakukan bertahun-tahun. Dan di situ kemudian ada yang harus diperbaiki, gitar lah, senar lah, segala macam, semua sudah di situ. Tiap tahun semua sudah masuk situ. Dan baru sisanya itu snack buat kita, jemaat. Tetapi itu ribuan. Natal kemarin kami itu luar biasa kewalahan, orang pun pulang. Itu di atas sudah penuh, di luar rooftop juga sudah penuh, dan di lantai aula di dalam penuh, di parkiran di luar di bawah juga penuh. Maka tadi saya putuskan harus tambah 200 sampai 300 kursi lagi. Entah taruh di ujung-ujung mana. Karena ada yang berdiri di pinggiran, di rooftop, di lantai 2. Akhirnya pulang pada waktu sudah dengar firman Tuhan. Tapi memang ada yang pulang sama sekali. Tidak bisa. Ini kami lagi rapat bagaimana mau terima ini di tanggal 24 sama 25. Sehingga ada yang bilang, tante kalau begitu kita buat saja di Pak Dede Hall.
Tapi pada The Hall itu kita harus sewa videotron lagi, LED-nya lagi, kita harus sewa sound systemnya lagi, kita harus sewa lighting lagi. Itu biayanya besar sekali, ratusan juta. Dan orang berpikir, oh mungkin kita wah itu Natalnya. Padahal yang paling pertama kita pikirkan adalah bagaimana tetangga di sebelah itu, 200 keluarga. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang datang selalu tiap tahun itu, atau Natal itu datang, atau tidak Natal pun itu pasti dibagikan. Dan itu sudah dipersiapkan di mata kami. Dan hidup itu selain kita harus memiliki karakter yang baik, hidup kita harus mempunyai pelayanan kasih dalam jemaat, terhadap tetangga, peduli kepada orang lain. Itu kita harus praktekkan. Apalagi dalam keluarga, kita juga harus peduli sebelum kita keluar. Itu harus kita peduli lebih dahulu di dalam keluarga kita. Dan saya yakin segala sesuatu yang kita kerjakan, Allah tidak pernah mau berhutang. Dia pasti akan memberkati apa yang kita lakukan. Ketiga, hendaklah terangmu bercahaya, sehingga lewat perbuatanmu nama Tuhan dipermuliakan. Yaitu kita harus memiliki sikap hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Segala sesuatu yang kita lakukan biarlah semakin bercahaya, semakin bersinar. Bukan kita membanggakan diri kita, tapi segala sesuatu yang kita lakukan lewat kehidupan kita. Seringkali kita katakan bahwa firman Tuhan itu hanya di situ saja yang bisa diterima oleh jemaat, bahwa firman Tuhan itu yang harus kita lakukan. Tapi sebenarnya firman Tuhan itu diterjemahkan lewat kehidupan kita. Firman Tuhan Injil itu juga lewat kehidupan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Firman Tuhan itu diterjemahkan lewat perbuatan kita. Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat yang terbaca, yang dapat dibaca oleh banyak orang lain. Kehidupan kita harus berdampak, harus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita harus menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang. Tapi jangan terang di pelayanan orang lain, maka jemaat lain atau gembala datang, dia ambil curi terang itu, dia deklarasikan, ini terang, reputasi, saya berbagi. Itu namanya curang. Terang di jemaat lain, maka ada orang lain dia ambil terang itu, maka dia deklarasikan, ini terang, saya berbagi kepada jemaat yang lain di luar kota, dalam kota. Kita harus jadi berkat, tapi jangan curi terang orang lain dari tangan orang. Hendaklah terangmu bersinar di pelayananmu, di keluargamu, di jemaatmu, di manapun engkau berada. Integritas harus dijaga, karakter itu dari dalam. Saya selalu bilang sama jemaat, mampu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di jemaat saya ajarkan ibu-ibu, sekian lama, sekian tahun, gak ada lagi bilang, Tan aku mau bicara lah. Adalah Tan aku mau bilang apa, adalah apa, masalah apa, topiknya apa. Adalah Tan, kalau kamu gak mau bilang, saya gak akan layani, gak mau dengar cerita. Ada si Tan, saya dengar siapa yang bicara. Ada Tan, saya bilang di dunia ini manusia hidup ada namanya. Apalagi di sini, lihat paku dia kasih nama paku, lihat kursi dia kasih nama kursi. Saya tak tahu apa maksud begitu. Jadi saya bilang manusia hidup di dunia ini ada nama. Kamu sebutkan namanya, dari mana sumber cerita itu, baru saya dengar. Kita dulu, saya seringkali dulu, saya baru mendengar. Dan kedua, saya dengar cerita ini, sumber ceritanya dari siapa? Kedua, saya tanya, kamu siap? Klarifikasi. Kalau kamu tidak siap, go. Saya nggak akan lain. Oh iya Tan, oke, sekarang saya dengar kamu cerita. Saya akan cari pertemukan mereka, baru saya tanya, apa betul? Apakah benar cerita ini? Saya ajarkan ibu-ibu, kalau ada dengar cerita sesuatu, bilanglah Bu, aku adalah mau bilang, boleh nggak minta waktu? Oh nggak ada, 5 menit aja. Oh nggak bisa, saya sibuk 2 menit aja. Nggak bisa, saya bilang sama jemaat, 1 detik. Minta waktu sama dia.
Dan terakhir saya bilang, kalau bertanya bilanglah, Bu, aku ada dengar cerita ini, Bu, mohon maaf. Kalau cerita ini salah, saya mohon maaf. Kalau cerita ini benar, apa salahku? Oh enggak, ini clearkan. Mengaku dan saling memaafkan. Gaya hidup yang saling mengaku dan memaafkan. That's it, selesai. Happy. Saya di jemaat saya tidak pernah izinkan si Anu kata si A, oh itu enggak akan saya dengar. Enggak. Saya tidak pernah izinkan suara-suara berita-berita sumbang, berita-berita dari burung. Tidak. Kalau kamu berani bicara, kamu harus berani bertanggungjawabkan dari mana sumber cerita itu dan harus siap diklarifikasi. Dan puji Tuhan sudah terbentuk dari tahun ke tahun seperti itu. Namun kalau ada orang yang dari belakang ngomong, saya nggak bisa bawa dia ke sini supaya harus mengaku, tidak. Saya bilang itu sampah. Kalau sampah, ibu-ibu, mari kita ambil, taruh di belakang, jangan di depan. Kalau sampah itu taruh di belakang, kita bakar rame-rame, hilang. Amin, ibu-ibu. Jangan lagi ada sakit hati. Jangan kita saling berprasangka, tapi mari kita mempunyai positive thinking dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam hubungan sehari-hari. Dan kehidupan kita berdampak ketika kita mempunyai hubungan yang baik satu sama yang lain. Apalagi mempunyai hubungan dengan gembala. Saya heran, tapi di sini nggak ada. Kalau ada jemaat bisa ceritakan Bapak Ibu gembalanya, ampun saya bilang. Pagi, siang, malam didoakan, apalagi di ruang doa kami. Pagi, siang, malam didoakan. Dan selalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, dari ruangan yang tertutup ini, saya mohon kunjungi mereka, jemaat kami, satu persatu. Roh Kudus Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dari ruangan yang tertutup ini, kunjungi mereka satu persatu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar, kemenangan, dan mereka diberkati, memiliki ketaatan, penundukan diri, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan memiliki hati berkorban untuk pelayanan. Itu doa saya. Dan saya yakin kita semua gembala sepakat. Tidak perlu kita besuk satu-satu, tapi dari ruang doa kita doakan. Dan kalau masih ada jemaat seperti itu, saya bilang, oh, luar biasa. Dia menepis sendiri doa yang didoakan oleh hamba-hamba kami di gereja. Di ruang doa itu kurang lebih 30 orang berdoa setiap hari. Bayangkan doa yang dijawab Tuhan, 2 orang sepakat meminta. Ukuran doa yang Tuhan jawab bukan tunggu sampai 50 atau 1000. Ukuran doa yang dijawab Tuhan, ukuran doa orang sepakat minta apa saja dengan iman dan percaya Tuhan pasti kabulkan. Tidak perlu mesti 10 orang, 20 orang. 2 orang sepakat yang bicara dari keluargamu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu bagi keluargamu, bagi pelayananmu, bagi anak-anakmu, sampaikan itu di doamu, dan Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap doa kita. Dan ketika kita mempunyai ada jemaat mungkin yang sudah didoakan, masih juga di sana sini suka jelekan, ampun saya bilang, luar biasa. Tanpa disadari kita menepis jawaban doa dari Tuhan. Kita menolak jawaban doa yang kita berdoa bertahun-tahun. Tapi karena dari hati kita tidak benar, pada akhirnya kita tidak melihat mujizat di dalam doa. Tapi saya yakin kita semua sepakat ibu-ibu, supaya hidup kita semakin memiliki dampak yang baik, karakter ilahi, yang selalu mempunyai hubungan yang baik satu sama yang lain, hidup yang berdampak, memiliki pelayanan kasih, peduli kepada orang lain. Saya di jemaat, ya saya suruh selalu pendeta Joni kalau mau berbagi. Kemarin di Sibolga lah di mana ini, saya nggak tahu, ada programnya di catatan di saya sama pendeta Joni. Nggak perlu saya yang datang, nggak perlu saya untuk cari reputasi. Itu hanya reputasi saat, itu hanya casing. Tapi karena dia wakil saya, pendeta Joni, maka saya suruh mereka ditemani oleh pendeta ini, lu minta. Tapi tidak perlu untuk saya menunjukkan bahwa saya berbagi, saya perhatikan hamba Tuhan. Tuhan dia ada di tempat mati, tapi dia tidak menutup mata buat apa yang engkau kerjakan.
Dia tidak pernah mau berhutang. Apa yang engkau kerjakan dalam pelayanan, Tuhan tahu, karena Dia Maha tahu. Dia pasti akan memberkati kita. Biarlah kita, ibu-ibu, jadilah kita menjadi wanita-wanita yang berdampak bagi keluarga, bagi jemaat, bagi pelayanan, bagi masyarakat dimanapun kita berada. Memiliki karakter, integritas yang baik di tempat bisnis, di jualan, dimanapun, di masyarakat, di pekerjaan. Jadikanlah kita menjadi wanita. Katakan sama Tuhan, jadikanlah aku menjadi wanita yang berdampak bagi banyak orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Akhir kata, saya menyampaikan selamat hari Natal bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah wanita wilayah Sibayak menjadi wanita-wanita yang berdampak di akhir zaman. Dan tetap semangat dalam melayani. Dan semua hidup kita jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya serahkan kepada